Halo semuanya, oke hari ini kita bakal ngebongkar salah satu momok terbesar buat yang lagi belajar bahasa Jepang, yaitu kanji. Buat banyak orang, dan mungkin kamu juga ngerasain ini, kanji itu kayak tembok raksasa yang tinggi banget, kelihatannya mustahil buat dipanjat. Nah, pertanyaan yang sering banget muncul itu, emang bisa ya belajar kanji? Apa nggak mustahil? Apalagi kalau udah dengar angkanya. Totalnya ada lebih dari 50.000 karakter kanji. Iya, 50.000. Gila kan? Kedengarannya aja udah bikin nyerah duluan. Tapi tunggu dulu, gimana kalau aku bilang cara kamu ngelihat kanji selama ini itu keliru? Kuncinya itu bukan di hafalan mati-matian, tapi di pemahaman sebuah sistem. Ada kodenya. Nah, ini dia bagian serunya. Kita bakal coba bongkar kode di balik karakter-karakter yang kelihatannya rumit banget nih. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, kanji itu nggak ujuk-ujuk ada. Asal-usulnya itu dari gambar. Beneran deh, kayak coret-coretan orang zaman dulu yang ngegambar apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Dan slide ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget. Di kiri itu gambar aslinya, simple kan? Nah, di kanan itu bentuk modernnya. Coba perhatiin deh, masih kelihatan kan jejak gambarnya? Nah, kunci rahasia ini namanya radikal. Anggap aja ini kayak DNA-nya kanji. Setiap radikal itu ngasih petunjuk soal makna dasarnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh praktisnya ya. Karakter buat istirahat ini, coba deh lihat. Ini tuh bener-bener cuma gabungan dari karakter orang dan pohon. Logis banget kan? Seseorang lagi istirahat di samping pohon. Begitu kamu ngerti logikanya, nggak bakal lupa lagi deh. Oke, ini dia game changernya. Coba lihat diagram ini. Lebih dari 70% dari semua kanji itu ngikutin satu pola yang sama dan bisa ditebak. Ini dia jalan pintas yang selama ini kita cari. Polanya nih menggabungkan satu bagian, si radikal, yang ngasih tahu artinya, dan ada bagian lain yang ngasih petunjuk soal bunyinya. Contohnya nih, radikal air digabung sama komponen suara, jadilah karakter laut. Keren kan? Oke, sekarang kita udah tahu sistemnya. Pertanyaannya, gimana cara belajarnya yang paling efisien? Yuk kita bahas beberapa strategi jitu. Kuncinya itu satu, belajar cerdas. Pertama, jangan pernah hafalin kanji sendirian. Pelajari langsung dalam bentuk kosakata. Kedua, di awal-awal fokus ke membaca dulu, bukan nulis. Kemampuan ngenalin bentuknya itu jauh lebih penting. Nah, ini soal cara kerja otak kita. Otak kita itu paling efektif ngingat sesuatu kalau diulang dalam jeda waktu tertentu. Makanya, ada yang namanya spaced repetition. Ada banyak aplikasi yang bisa bantu ngatur jadwal ini secara otomatis. Jadi dia bakal nampilin lagi karakter pas di saat yang tepat, yaitu sesaat sebelum kamu lupa. Soal nulis, ada satu kutipan penting nih. Kamu nggak perlu nulis banyak-banyak, tapi kamu harus nulis dengan benar. Kenapa? Karena urutan goresan atau stroke order itu bukan cuma soal estetika. Ini soal ngebangun memori otot. Gerakan tangan yang konsisten pas nulis itu beneran bantu ngunci bentuk karakternya di otak. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsep ya. Sekarang kita bikin targetnya jadi lebih nyata. Ada yang namanya tes kemampuan bahasa Jepang atau JLPT. Nah, ini bisa jadi peta jalan yang jelas banget buat kita. Dan ini mungkin berita terbaik di sepanjang pembahasan kita. Ingat angka 50.000 yang bikin pusing di awal tadi? Lupain, kamu nggak perlu tahu sebanyak itu. Jauh dari itu malah. Oke, kita lihat datanya ya. Untuk bisa lulus level N3, ini level di mana kamu udah bisa baca banyak hal dalam bahasa Jepang, kamu cuma perlu sekitar 650 karakter. Dari 50.000 jadi 650. Beda jauh banget kan? Ini target yang realistis dan sangat bisa dicapai. Dan inilah wujud dari satu level itu. Bukan lautan kanji tanpa akhir, tapi sebuah daftar yang jelas. Daftar yang bisa kamu taklukkan satu persatu, langkah demi langkah. Setiap level ini juga ngebangun kemampuan kamu secara bertahap. Mulai dari N5, kamu bisa ngerti hal-hal dasar. Naik ke N4, kamu mulai bisa ngerti konteks sehari-hari dan kerja. Dan di N3, kamu udah mulai bisa nangkep ide-ide abstrak yang ada di berita. Jadi intinya apa? Kanji itu bukan tembok, kanji itu kode. Dan sekarang kamu udah punya kuncinya, kamu udah tahu cara kerjanya. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, karakter pertama apa nih yang bakal kamu bongkar kodenya?